Selamat datang di Cuan Community. Dan IHSG hari ini masih hijau, menguat 0,6%, tutup di 7113.42. Higher low candle meskipun candle dengan body kecil dan ada shadow atas dan bawahnya ya. Shadow atasnya lebih panjang atau lebih gede dari bodinya malah. Oke, seperti yang dibahas kemarin juga ini si IHSG-nya begitu berhasil naik ke atas 7086 masih ada peluang naik ya di dalam waktu dekat. Kemarin ngomongnya dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan juga masih ada sisa naik-naik di minggu ini. Dan alhamdulillah hari ini naik, saham-sahamnya juga masih ada beberapa saham yang kasih cuan, entah itu dari barang yang kemarin dibeli gitu ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tetap bisa ngetes 7150-an dulu lah ya. Hari ini sih di 7136.4. Cuman hati-hati ini karena meskipun IHSG masih hijau, masih naik, cuman naiknya ini kecil-kecil gitu loh candlenya. Tuh ya. Satu sisi ini ada peluang dia break high atau ya paling enggak ngetes 7300 lah. Break high 7240 maksudnya, break high break highest bulan Mei kemarin maksudnya. Dan hati-hati hati-hati kalau ternyata IHSG-nya memang bener lanjut turun ke bawah 6996 atau ke bawah 7000 ya. Karena naik ini candlenya kecil yang artinya juga momentum naiknya juga masih lemah ya. Kalau kita lihat di sini, kita tangkap sinyal yang diberikan dari si harga, swing harga dan momentum indikator. Di sini ada potensi bikin hidden bullish divergence. Mudah-mudahan sih beneran kejadian. Dan waspada di 7000 ya. Sementara ini 7000 juga masih sanggup nahan masih sanggup nahan jadi support gitu ya. Sekarang kita bahas dulu aja saham-saham yang tadi kasih cuan. Masih ada beberapa saham lah ya kasih cuan tadi, alhamdulillah. Yang pertama ada BRPT. Ini sih saham barang kemarin sih, belinya kemarin waktu live pagi ya, live Instagram pagi tuh. Dan ya ini ternyata di intraday juga ada setup tuh ya, ada setup targetnya kalau kita lihat dari setup yang ada di time frame intraday di 1580 target full cycle-nya. Kalau kita lihat setup yang ada di daily OTW 1685 target full cycle juga. Mudah-mudahan sih ke sana. Buat yang masih simpen, jangan lupa diamankan pakai trailing stop atau sejenisnya ya. Amankan posisinya boleh di bawah 1450 ya, 1440 gitu oke lah. Kalau hari ini tadi terakhir kan diupdate trailing stop di 1420 ya. Belum disentuh, naikin dikit lagi aja gitu. Atau udah jualan ya happy cuan. Namanya juga happy cuan. Namanya juga beli terus naik ya happy cuan lah ya. Kemudian yang berikutnya ada Ratu. Si Ratu akhirnya jalan, tadi sempat naik sampai ke 6925, mendekat ke 7000, tutup di 6700 sore ini. Ya, kemarin belinya di 6075, 6050. Jadi harusnya sekarang udah punya barang dan udah floating profit lah ya, mudah-mudahan di breakout ini area merah-merah nih. Saya sih cukup yakin ini bisa di breakout dan bisa ke 9000-an ya. Tapi hati-hati di 7100 target TP2 nih ya. Kalau sampai ada sinyal-sinyal rejection ya exit dulu. Atau amannya ya pasang trailing stop atau sejenisnya mulai dari sekarang buat yang belum jualan ya. Pasangnya di mana? Boleh pasang di sini. Intraday-nya ini pullback terakhirnya di 6425, jadi pasang di 6400 gitulah ya. Happy cuan dulu buat si Ratu. Berikutnya ada Tins ternyata kempes, tadi sempat naik ke 1300 dan ini barang beberapa waktu yang lalu. Hampir nyampe targetnya sih di 1335 ya, 1300 udah disenggol, langsung kempes. Dan bisa dibilang ini shooting star. Oke, tapi candlenya masih hijau. Buat yang masih hold posisi jangan lupa pasang trailing stop atau jenisnya, boleh pasang di 1200 atau sedikit di bawahnya ya. Kan waktu itu belinya di setelah-telatnya ya, maksud saya belinya itu kan di sini nih 1120 ya, atau sedikit di atas itu. Jadi masih ada cuan lah.
ya, happy cuan. Oke, sekarang kita lanjut bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama ADMR. Si ADMR kemarin sempat ada strategi belinya itu di 10.25, dapat barang ya harusnya tadi. Mudah-mudahan dapat lah karena low-nya persis di 10.25 sih. Buat yang udah punya barang ya stop loss-nya di bawah 1000 lah ya. Di 985 gitu masih oke, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Targetnya masih saya incer di berapa area order block nih, 1155 sampai 1200-an. Kemudian yang berikutnya ada MDKA. MDKA juga tadi nyenggol area beli nih, nggak tahu udah pada dapat barang atau belum ya. Kalau belum dapat barang ya silakan boleh dibeli besok hari Selasa maksudnya. Stop lossnya di bawah 1965 dan target TP2 ada di 2620 ya. Dan saham berikutnya ada SCMA. SCMA dapat barang karena strateginya ngantri di 162, hari ini tutup 161, jadi harusnya dapat lah ya. Stop lossnya kalau ke bawah 151, jadi di hold dulu sekarang ini meskipun ada floating minus sedikit, masih aman, mudah-mudahan membal dalam waktu dekat. Ini strateginya belinya jangan langsung full peluru ya, karena belum ada setup yang benar-benar clear, baru membal di area order block aja. Ya ada bullish engulfing bisa dimanfaatkan. Jadi ya belinya nitip sendal gitu ya, sendal entah sendal se-RT atau sekeluarga, silakan diatur sendiri money manajemennya. Yang jelas mudah-mudahan berhasil ke 190-an ya, dan ini juga baru enak setelah berhasil ke atas 176. Kemungkinannya atau peluangnya jauh lebih besar ke 190-an atau bahkan 200 ketika sudah berhasil ke atas 176. Next ada INTP. Nah, INTP ini buat yang masih mau hold pantau 5000 tuh ya. Buat yang udah buat yang masih mau hold tuh ya, pantau 5000, kalau ke bawah situ exit dulu aja lah. Kalau udah hilang barang, udah kejual, pantau-pantau dulu aja ya. Ini sementara sih emang hari ini hijau menguat 1%, tapi belum ada tanda bullish reversal yang clear dan bikin serak hati buat langsung beli gitu lah. Jadi ya dipantau dulu aja. Kemudian berikutnya ada Raja. Hari ini hijau alhamdulillah. Tutup di 2680. Tadi sih sempat naik sampai ke 2770, tapi ya oke lah, kempes dikit nggak apa-apa lah ya. Si ratunya naik, rajanya juga naik, mudah-mudahan lancar ke 3000, simpen dulu, semoga lancar ke 3140 sih target TP keduanya gitu ya. Next ada BKSL, ini udah, nah sip. BKSL ini yang saya nggak strike nih dengan penutupan hari ini ya. Hari ini tutup di 101, exit lah besok. Besok Selasa saya mau jualan cut loss, nggak apa-apa lah, masih ketutup sama yang tadi cuan. Jadi si BKSL nya ini memang kemarin pasang stop loss di bawah 100 ya, di 99. Kalau masih mau stay dengan strategi itu, strict dengan strategi itu, silahkan. Saya nggak strike-nya ini karena dengan tutup di 101 berarti dia breakdown CB1 levelnya nih, ada sinyal CB1, ada setup CB1 buat sell itu ya. Jadi kalau besok misalnya ada yang masih mau hold dan besok hari Selasa ada naik-naiknya, manfaatkan buat jualan dulu sih boleh ya. Itulah. Next ada BRMS yang hari ini hijau. Ini juga sebenarnya happy cuan juga sih. Mudah-mudahan lancar ke 500, tapi tetap sekali lagi tetap hati-hati di 440 450 ya. Tetaplah pembahasannya karena memang ini belum di breakout, apalagi breakout sentuh aja belum ya. Mudah-mudahan sih bisa di breakout. Tetap hati-hati di 440 450 dan semoga masih bisa lanjut di minggu depan, karena di sini kok rasanya ini kelakuannya bisa bikin continuation ya. Bisa bikin bisa ditembus nih, lanjut 426-nya. Oke, next berikutnya ada Antam. Nah ini hati-hati sih Antam. Beberapa
beberapa ada yang masuk ke saya pertanyaan, Antam enaknya gimana kalau udah punya barang dan floating profit? Emang sih ya, beli itu gampang, jualan itu susah. Jualan lagi posisi profit aja susah, apalagi lagi posisi rugi ya. Padahal lagi posisi untung loh, jualan itu susah. Ada rasa khawatir jangan-jangan masih bisa naik lagi gitu ya. Padahal ya kalau kita berpikir rasional, untung dijual ya untung gitu kan. Equity nambah. Itu tinggal kalau mau berstrategi ya dilihat lagi apa strateginya, harus jualan di berapa, strategi exitnya kalau misalnya masih nunggu pengamannya pasang di berapa gitulah. Oke, sekarang kita pasang Antam. Hati-hatinya adalah ada berita munculnya di hari ini tanggal 5 Juni 2025, munculnya jam setengah 4 sore lagi, 15.36 nih beritanya munculnya. Beritanya itu saya baca judulnya aja lah, headline-nya. Pak Menteri Bahlil bekukan KK Nikel Antam di Papua di Raja Ampat. Jadi kan ceritanya kemarin-kemarin itu ada protes tuh ya dari masyarakat di Raja Ampat tentang masalah si tambang nikelnya Antam di Papua ya, di Raja Ampat itu. Dan sekarang itu dibekukan. Jadi ini adalah sentimen negatif. Jadi kalau misalnya hari ini Antam turun dan tanya kenapa, salah satu sentimen yang bisa kita sangkut pautkan ya ini sentimen negatifnya gitu ya. Kalau misalnya lagi pegang barang dari sisi teknikal, pasang trailing stop atau semacamnya di 3380 boleh, jangan terlalu bawah lah. Ini kan inside bar ya, pasang di 3380, jadi kalau turun ke bawah 3390 langsung exit dulu aja nggak masalah. Meskipun memang dari momentum indikator ini masih di atas 70, belum ada sinyal bearish reversal yang cukup strong juga, memang momentum naiknya masih kencang. Waktu harga turun, momentum turunnya juga nggak sekencang waktu naik. Ya, kurang lebih seperti itu kondisinya memang. Tapi ya harus diantisipasi ya. Buat yang baru mau beli sih, saya pilih yang lain dulu lah sementara ini. Karena naiknya udah berhari-hari dari beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan malah ya. Kemudian baru muncul sentimen negatif. Harus diakui sentimen-sentimen kayak gini kita harus aware ya, terutama buat yang trading jangka pendek. Itu sih. Jadi pasang trailing stop atau semacamnya di 3380, 3370 boleh gitu ya, si Antam. Kemudian Inco, kalau Inconya gimana gitu kan. Nah, Inco kemarin memang ada strategi itu pun untuk fast trade atau nge-swing jangka pendek, dan sudah di sounding juga boleh pasang trailing stop atau semacamnya. Paling enggak itu kan kemarin kalau nggak salah pasang trailing stopnya itu di bawah 3750 atau di 3700 lah ya, paling nggak situlah. Dan ini sudah saatnya exit kalau misalnya buat tujuan belinya untuk nge-swing pendek atau fast trade gitu ya. Kalau kita lihat setup di sini nih, kemudian kita intip targetnya, target full cycle di 4010 tuh, 4000 lah, anggaplah 4000. Masih ada memang peluang ke sana karena pullback terakhir di 3450 belum ditembus. Selama nggak ke bawah 3450 ini masih ada peluang ke sana. Yang saya nggak tahu ini bakal ngetes area 3500-an dulu atau langsung ke 4000 baru turun. Itu saya nggak tahu persisnya ya. Yang jelas selama nggak ke bawah 3450, kalau kita lihat struktur yang di daily masih ada peluang ke 4000. Maka buat yang punya barang nggak ada salahnya exit dulu, take profit dulu, calm down dulu, kita intip lagi Selasa pagi gitu ya, bisa nggak nih dibeli-beli lagi gitu buat fast trade, atau langsung ngantri lagi di 3550 dengan stop loss di bawah 3450. Toh nothing tulus strategi itu, karena sudah ada cuan dan cuma ngurangin cuannya yang kemarin didapat aja gitu ya. Begitulah. Sekarang kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen ya. Saham yang di request ada di kolom komen, ada satu saham sih, PSAB. Ini sih sebenarnya happy cuan sih PSAB-nya, karena yang nanyain PSAB ini lagi hold posisi modal di bawah.
lebih cuan lah. Dan sampai sekarang sudah 2 hari nih dia stay di atas 500. Mudah-mudahan nggak tutup di bawah 500 ya besok-besoknya. Cuman tetap harus waspada karena tetap ada peluang si PSAB-nya itu terkoreksi, maksud saya. Bolehlah pasang trailing stop atau semacamnya di 480 atau kita lihat intraday coba. Yalah 480 aja atau exit sebagian dulu gitu ya. Karena ini kalau kita lihat struktur eksternalnya, high valid di 480 di breakout berarti ada break structure dan berarti juga menjelaskan kalau ini lanjut uptrend. Pertanyaannya, lanjut uptrend nyampe mana? Kalau kita lihat target di sini dari setup yang udah kebentuk CB1-nya ini ya, full cycle udah disamperin nih target full cycle. Extend full cycle-nya udah belum ya? Coba kita udah dites tuh 580-an 590 ya. High kemarin 590 udah dites. Ya jadi oke lah kalau misalnya pasang pengaman, trailing stop atau semacamnya gitu. Nah, target di atasnya lagi itu ada di berapa ya? Kita coba lihat. CB1 levelnya di atasnya ada di sini. Yang breakout itu adalah candle. Candle ini nih berarti langsung digas. Oh enggak ding. Oke. Candle yang ini yang breakout ya. Sorry. Iya. Nah, 322. Oke, lewat target TP2, nextnya di 700. Mudah-mudahan sih nyampe sana. Kalau masih mau hold, jangan lupa diamankan posisinya ya. Atau ini kan 2 hari bertahan di atas 500 nih. Begitu tutup di bawah 500, ya udah exit jualan. Gitu kan? Enak. Ya. Lanjut kita bahas saham yang ada di list rekomendasi untuk Selasa 10 Juni 2025 ya. Ada 3 saham dulu, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada ASA yang hari ini melemah 2,1%. Yang bikin menarik ini si ASA, kita lihat perjalanan harga naik dari April sampai sekarang ya, swing low ke highest Mei kemarin itu. Pullback terakhirnya belum ditembus tuh di 660. Jadi dan kemarin mantul. Jadi masih ada peluang atau ada kesempatan dia ngetes area 800 atau mungkin paling nggak di extend TP2 ya, extend TP2 di 775. Jadi strateginya ngantri aja tapi supaya stop lossnya nggak terlalu gede, yaitu ngantri di 690, stop loss di bawah 660 dan target di 750 sampai 775 ya, range-nya itu. Kemudian berikutnya ada energi. Nah, sebenarnya tadi pagi waktu live Instagram udah sempet dibahas, pagi atau siang ya. Pokoknya waktu live Instagram lah ini dibahas. Pagi ding, ingat pagi. Boleh ngantri di 224. Low hari ini 224. Nggak tahu pada dapat atau belum, tapi antrian saya di 224 nggak diangkut. Jadi saya anggap belum dapat aja lah ya. Jadi buat yang masih minat beli energi, boleh ngantri di 224, stop lossnya di bawah 208 dan targetnya saya target full cycle di 288 tuh. Semoga bisa lancar ke sana ya energinya. Berikutnya ada ERA yang ketiga. Si ERA hari ini hijau sih, menguat 2,8% dan ada peluang naik ini. Jadi skenario-nya ada 2 nih. Yang pertama masih pakai strategi yang sebelumnya, yaitu ngantri beli di 510, stop loss di bawah 476 aja lah ya. Dan targetnya di target full cycle di 640. Ini untuk nge-swing yang lebih santai. Tapi kalau nggak dijemput dan di intraday ada tanda-tanda lanjut ya, apalagi kalau misalnya naik ke atas 565 nih, boleh dibeli untuk swing pendek atau fast trade dengan stop loss ya di bawah sini ya, di bawah 530. Kurang lebih ada agak gede sih. Kurang lebih ya ada 7%-an lah untuk swing pendek-pendek aja gitu ya. Strateginya kayak gitu si ERA.
targetnya sama sih, ngincar tetap di 640 ya. Kemudian ya itu tadi 3 saham pilihan kami, dan jangan lupa daftar bimbel cuan dan pre-kelas kampus cuan tanggal 7 Juni 2025 dan 21 Juni 2025 ya. Gratis, link pendaftarannya ada di bawah tuh. Kalau mau nanya-nanya di situ tuh ya, di kontak WA-nya ada di banner tuh. Bawah juga ada. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Happy long weekend. Dadah.